Halo teman-teman, di sini saya bersama dua rekan saya akan menjelaskan tentang apa itu reksadana dan ETF. Teman-teman tahu reksadana dan ETF itu saling berkaitan karena mereka berdua ini adalah salah satu dari banyaknya jenis produk yang terdapat pada pasar uang. Reksadana ini umumnya dikenal sebagai suatu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang akan dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Bentuk hukum reksadana ini dapat berupa perseroan dan dapat juga berupa kontrak investasi kolektif atau KIK. Reksadana ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah reksadana terbuka dan yang kedua adalah reksadana tertutup. Nah, dalam perkembangannya ini, yang terdapat di Indonesia, reksadana yang tersebar luas adalah reksadana berbentuk KIK atau kontrak investasi kolektif dan reksadana terbuka. Mengapa reksadana diperjualbelikan? Karena tentu saja terdapat keuntungan yang diperoleh dari transaksi reksadana tersebut. Keuntungan yang kita dapatkan apabila kita membeli reksadana ini, yang pertama adalah reksadana ini dikelola oleh para ahlinya. Lalu yang kedua, reksadana ini investasi yang sangat terjangkau. Risiko yang dimiliki oleh reksadana ini lebih minimal dan terjaganya likuiditas serta terdapat transparansi di dalam pembelian reksadana. Namun, sebelum membeli reksadana, kita sebagai investor sebaiknya memahami dan membaca terlebih dahulu prospektus laporan kinerja yang dimiliki dari reksadana yang akan kita beli. Jangan lupa juga kenali dengan baik perusahaan yang menawarkan jasa reksadana tersebut agar kita terhindar dari resiko yang pertama ada resiko pengurangan nilai unit, yang kedua resiko likuiditas, dan yang ketiga ada resiko mismanajemen pengelolaan. Pembelian reksadana dapat dilakukan secara langsung melalui perusahaan manajer investasi yang menerbitkan dan mengelola reksadana atau dapat juga melalui bank yang bertindak sebagai agen penjual efek reksadana atau APERD. Nah, apa saja jenis-jenis reksadana tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan jenis-jenis reksadana. Yang pertama, ada reksadana saham, yaitu dana yang diinvestasikan dalam saham perusahaan. Nah, reksadana saham ini cocok untuk investor yang mencari pertumbuhan jangka panjang dengan risiko yang lebih tinggi. Yang kedua, ada reksadana obligasi, di mana kita dapat berinvestasi dalam obligasi, memberikan pendapatan tetap dengan risiko yang lebih rendah daripada saham. Yang ketiga, ada reksadana campuran, yaitu portofolio yang mencakup campuran saham dan obligasi untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan pendapatan. Yang keempat, ada reksadana pasar uang, yaitu di mana berinvestasi dalam instrumen pasar uang seperti deposito, obligasi jangka pendek, dan surat berharga lainnya, dengan risiko yang lebih rendah. Yang kelima, ada reksadana real estate, yaitu menginvestasikan dana dalam properti atau perusahaan yang dapat berfokus pada real estate, menawarkan diversifikasi dan pendapatan melalui sewa atau apresiasi dari nilai properti. Nah, yang keenam, ada reksadana indeks, yaitu melacak indeks pasar seperti IHSG dengan tujuan mencocokkan atau melampaui kinerja pasar secara keseluruhan. Yang ketujuh, ada reksadana sektor, yaitu fokus pada sektor tertentu, misalnya teknologi atau kesehatan, untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan di sektor tersebut. Nah, yang terakhir ada reksadana ETF, yaitu Exchange Traded Fund. Reksadana ini yang diperdagangkan di bursa, memberikan akses langsung ke berbagai pasar dan strategi investasi dengan likuiditas yang tinggi. ETF atau Exchange Trade Fund adalah jenis dana investasi yang diperdagangkan di bursa seperti saham. Mereka mirip dengan reksadana karena mereka mengumpulkan dana dari banyak investor untuk membeli kumpulan saham, obligasi, atau aset lainnya. Namun, ETF memiliki keunggulan dalam likuiditas karena mereka dapat diperdagangkan sepanjang hari di bursa, seperti saham biasa. ETF seringkali dirancang untuk melacak indeks tertentu seperti S&P 500 atau untuk mencakup sektor atau komoditas tertentu sehingga memberikan exposure diversifikasi kepada investor dengan biaya yang relatif rendah. Ini membuat ETF menjadi pilihan populer bagi investor yang ingin mendiversifikasikan portofolio mereka dengan cara yang mudah dan efisien.